Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adityo dengan NIM 2133803, Universitas Negeri Padang, Fakultas Teknik Departemen Teknik Mesin. Bila di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul analisis perbedaan kolor pada kaca dengan sistem konduktor. Berikut akan saya tampilkan hasil dari laporan saya. Kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi yang bisa berpindah tempat dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor memiliki satuan SI, yaitu Joule. Sifat kalor terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kalor dapat mengubah suhu atau temperatur suatu benda. Yang kedua, zat melepaskan kalor pada suatu saat dan mengembun. Yang ketiga yaitu zat membutuhkan kalor untuk menguap. Faktor yang mempengaruhi kalor ada beberapa faktor. Yang pertama, massa zat. Yang kedua, kalor jenis atau konduktivitas termal suatu benda. Yang ketiga adalah perubahan suhu atau temperatur. Perpindahan kalor terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas dengan media pengantar panas tetap. Contohnya setrika dengan pakaian, yang mana panas setrika dialirkan menuju ke pakaian. Yang kedua, memasak air di panci, yang mana panas kompor berpindah ke panci. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara disertai perpindahan partikelnya. Contohnya, terbangnya balon udara dan terjadinya angin darat dan angin laut. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas karena pancaran atau sinaran atau radiasi gelombang elektromagnetik tanpa media perantara. Contohnya, panas matahari ke bumi, tubuh terasa hangat di dekat sumber api, dan perpindahan panas lampu inkubator. Berikut adalah sketsa alat atau peristiwa. Di sini saya menggambarkan sketsa alat dengan ukuran panjang atau tinggi yaitu 1 meter dengan lebar setengah meter dan ketebalan 5 mm dengan menggunakan software SolidWorks. Kaca yang saya gunakan atau saya gambarkan pada sketsa ini menggunakan kaca clear. Berikut adalah simulasi temperatur pada kaca clear. Di sini saya menganalisis dengan suhu ruangan yaitu 20 derajat Celcius atau setara dengan 293,15 derajat Kelvin, dan suhu di luar ruangan yaitu 32 derajat Celcius atau 305,15 derajat Kelvin. Dapat dilihat pada gambar simulasi yang saya analisis, di mana suhu ruangan yang paling rendah yaitu 20 derajat Celcius atau 293,15 derajat Kelvin, dan suhu yang paling tinggi ditunjukkan pada warna merah yaitu 32 derajat Celcius atau 305,15 derajat Kelvin. Dapat dilihat yang mana laju atau perpindahan kalor yang terjadi pada kaca, yang mana suhu pertengahan pada kaca yaitu 300,35 derajat Kelvin sampai dengan 297,75 derajat Kelvin yang ditunjukkan pada grafik warna di samping. Dan ini adalah heat flux atau laju transfer panas pada permukaan kaca yang saya lakukan pada software SolidWorks. Dapat dilihat pada gambar yang sudah ditampilkan. Dapat dilihat di sini bagaimana laju transfer panas yang terjadi pada permukaan kaca, di mana heat flux bernilai 1799,424 watt per meter persegi. Prinsip dan cara kerja. Kaca merupakan materi bening dan transparan serta tembus pandang yang biasanya dihasilkan dari campuran silikon atau bahan silikon dioksida
yang secara kimia sama dengan kuarsa, yang biasanya dibuat dari pasir dan suhu lelehnya mencapai 2000 derajat Celcius. Ada beberapa jenis kaca yang digunakan untuk bahan pembuatan penutup jendela, yaitu yang pertama adalah kaca clear, yang dimana kaca clear ini adalah kaca yang merambat hampir seluruh panas dan cahayanya masuk ke dalam ruangan, seperti yang saya analisis dan simulasikan tadi. Yang kedua ada kaca laminated. Kaca laminate adalah kaca yang dilapisi film gelap yang bertujuan untuk memperlambat rambat cahaya dan panas yang melewatinya. Yang ketiga ada kaca sinergi. Kaca sinergi adalah kaca yang bersifat memantulkan cahaya dan panas yang masuk. Pada kaca jendela jenis clear tidak mempunyai lapisan. Oleh karena itu, proses merambat cahaya dan panasnya hampir keseluruhan dapat masuk dan merambat. Proses merambat atau perpindahan kalor pada kaca clear menerapkan perpindahan kalor secara konduksi, di mana panas dari udara luar maupun panas cahaya matahari yang mempunyai temperatur yang lebih tinggi daripada suhu atau temperatur dalam ruangan akan masuk dan merambat melalui media perantara yaitu kaca. Pada proses merambatnya panas melalui kaca tidak akan langsung masuk, tetapi akan tertahan dan terhambat yang disebabkan sifat material kaca yang digunakan serta konduktivitas termal yang dimiliki kaca. Kaca sendiri memiliki konduktivitas termal yaitu 0,8 atau 0,74976 watt per meter Kelvin yang mempunyai sifat berwujud padat, kuat, tembus pandang, konduktivitas termal rendah, tahan panas, mudah dibentuk, tidak menyerap air, dan isolator. Berikut adalah rumus atau persamaan untuk menghitung laju perpindahan kalor secara konduksi, di mana Q sama dengan konduktivitas termal dikali luas penampang dikali dengan delta X atau delta T, di mana T1 dikurang T2 dibagi dengan tebal dari benda, di mana Q adalah laju perpindahan atau jumlah kalor yang dibutuhkan dengan satuan watt atau joule per sekon, dan K adalah konduktivitas termal benda yang memiliki satuan watt per meter Kelvin, dan luas penampang A dengan satuan meter persegi, dan T1 adalah suhu awal benda, T2 adalah suhu akhir benda yang dimana mempunyai satuan Kelvin atau Celcius, dan L adalah tebal benda atau panjang kalor masuk, di mana yang memiliki satuan yaitu meter. Contoh permasalahan dan perhitungan secara analitik. Suatu kaca jendela memiliki ukuran dengan tinggi 1 meter, lebar 0,5 meter, dan memiliki ketebalan 5 mm. Hitunglah laju perpindahan kalor pada kaca jendela jika diketahui temperatur atau kalor di luar ruangan sebesar 32 derajat Celcius dan di dalam ruangan 20 derajat Celcius. Penyelesaian, yang mana diketahui konduktivitas termal kaca yaitu 0,74976 watt per meter Kelvin, dan luas penampang 1 meter dikali setengah meter yaitu 0,5 meter persegi, dan T1 yaitu 32 derajat Celcius, T2 20 derajat Celcius, dan tebal 5 mm atau 0,005 meter. Lalu masukkan persamaan, yang mana Q sama dengan K dikali A dikali dalam kurung T1 dikurang T2 dibagi dengan tebal atau L, di mana K 0,74976 watt per meter Kelvin dikali dengan 0,5 meter persegi dikali dengan dalam kurung T1 yaitu 305,15 derajat Kelvin dikurang dengan 293,15 derajat Kelvin dibagi dengan 0,005 meter. Kita mendapatkan hasil yaitu 8,997 dikali 10 pangkat 2 watt atau 8,997 dikali 10 pangkat 2 joule per sekon atau 899,712 watt atau joule per sekon. Jadi, laju perpindahan kalor pada kaca clear dengan konduktivitas termal 0,74976
0,4976 watt per meter Kelvin dengan ukuran 1 kali setengah meter dikali dengan 0,005 meter dengan temperatur 1 yaitu 305,15 derajat Kelvin dan temperatur 2 293,15 derajat Kelvin adalah Q 8,997 dikali 10⁻² watt atau Joule per sekon. Pemanfaatan usulan. Perpindahan panas pada kaca dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu konduktivitas termal kaca atau jenis dari kaca itu sendiri, luas penampang dari permukaan kaca, perubahan temperatur, serta ketebalan dari kaca. Meningkatkan kenyamanan termal di dalam ruangan terhadap kaca jendela tetap harus diperhatikan. Salah satunya itu pemilihan jenis kaca sesuai dengan penggunaan dan kebutuhan. Kaca laminat lebih unggul daripada kaca clear dalam pengaplikasian kaca jendela rumah atau ruangan. Kaca laminat yang dilapisi film gelap akan memperlambat rambatan panas dan cahaya, sehingga kenyamanan termal dalam ruangan tetap terjaga. Baik, itulah hasil dari laporan analisis saya. Jika ada kesalahan kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.